Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita panjatkan doa dan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi sudah bagikan link di Google Form untuk mengisi absensi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah jika baik-baik saja. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya, pakai masker dan cuci tangan dimanapun kalian berada, dan protokol kesehatannya juga diperhatikan. Baik, klik absensi sudah Ibu berikan di WhatsApp. Silahkan kalian mengisi terlebih dahulu. Ada yang masih mengingat materi yang Ibu ajarkan pertemuan sebelumnya? Teks cerita fabel, cerita hewan yang diperankan bertingkah laku seperti manusia. Ya betul, seperti yang dibicarakan Ika tadi kurang lebih sama dengan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda, yaitu teks narasi. Sebelumnya, di sini ada yang pernah membaca cerita fantasi, novel, atau sejarah? Ya, silakan. Kan putri yang memiliki rambut sangat panjang namun ia dikurung di menara yang sangat tinggi. Jadi yang disebutkan tadi merupakan salah satu contoh dari teks cerita narasi. Apa sih yang disebut dengan teks cerita narasi? Jadi teks narasi itu merupakan karangan yang berisikan serangkaian peristiwa dan masalah yang memerlukan imajinasi yang disusun secara runtut, berisikan fiksi dan fakta. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini, sebelum dimulainya pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahukan agenda pembelajaran hari ini mengenai apa saja. Yang pertama yaitu materi teks narasi yang berisikan tentang pengertian, struktur, dan unsur-unsurnya. Kemudian kalian mencermati materi yang Ibu berikan. Setelah kalian mencermati, kalian menanyakan apa saja materi yang kurang kalian pahami. Setelah kalian menanyakan, Ibu akan memberikan pernyataan. Kita akan berdiskusi dengan melalui pertanyaan yang sesuai dengan materi yang Ibu berikan. Setelah kalian memahami dan kalian sudah paham, kemudian Ibu akan memberikan tayangan video salah satu contoh teks narasi yang berjudul Sepasang Penyihir. Setelah kalian mencermati tayangan video tersebut, kalian mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam tayangan video tersebut. Setelah kalian mengerjakan, kemudian kalian mempresentasikannya di akhir pembelajaran. Ibu akan menjelaskan tentang teks narasi secara lebih lengkap. Jadi, teks narasi berisikan tentang cerita yang disampaikan melalui alur peristiwa yang disusun secara kronologis atau kausalitas tentang sebab dan akibat. Teks cerita narasi salah satu jenis yang memiliki banyak turunan. Turunan tersebut meliputi tentang cerita fantasi, cerita fabel, cerita sejarah, ataupun berita. Kemudian dalam teks narasi terdapat strukturnya ada 4. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan awalan dalam cerita yang biasanya. Jadi kemudian dalam unsur-unsur teks narasi ada 6. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok pikiran atau penceritaan penulis dalam cerita. Kemudian adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau pemeran yang berada dalam cerita. Kemudian latar. Latar merupakan keterangan dalam cerita. Latar terdiri dari 3. Biasanya latar waktu, suasana, tempat. Kalau waktu menunjukkan kejadiannya, waktunya, kapan, jamnya, kapan. Ada yang ditanyakan? Saya Bu bertanya mengenai ciri-ciri teks naratif yang dibentuk dari gaya bahasa naratif. Gaya bahasa naratif yang dimaksud seperti apa? Jadi gaya bahasa naratif itu sama dengan menceritakan sesuai dengan urutan waktu.
sama seperti pengertian dari teks narasi tersebut yang menceritakan tentang kronologisnya. Saya bertanya mengenai unsur teks narasi yang bagian sudut pandang dan alur. Baik, Ibu akan mengulang lagi tentang materi unsur-unsur, terutama bagian dari alur dan sudut pandang. Alur itu merupakan jalinan cerita, bagaimana cerita disusun sehingga menjadi sebuah cerita. Biasanya ada dua. Yang pertama itu maju. Maju itu merupakan biasanya ceritanya tuh lebih ke depannya, bagaimana ceritanya. Terus kalau mundur itu lebih ke flashback atau kembali ke masa lalu. Kemudian di sudut pandang itu berhubungan dengan bagaimana penulis melihat suatu kejadian. Sudut pandang biasanya juga ada dua. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama, lebih ke penulis sebagai tokoh. Contohnya aku. Kemudian di sudut pandang orang ketiga, penulis sebagai... Ini terdapat pertanyaan, kita berdiskusi sebentar. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang mau mencoba? Ibu akan menjawab. Seekor tikus lapar menemukan sebuah keranjang yang penuh jagung. Ia masuk ke dalam keranjang melalui celah sempit. Jagung itu dimakannya dengan rakus sampai perutnya 3 kali lipat besar. Tikus itu tidak dapat keluar keranjang jagung. Ia mengerang-gerang minta tolong keluar. Muncullah musang dan mengatakan pada tikus, jika keluar harus menunggu sampai perutnya kempes seperti semula. Dan yang kedua, latar suasananya dalam cerita Joko Gledek. Latar suasana gaduh, ramai, mengganggu. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Kemudian sekarang kalian akan mencermati tayangan video yang berjudul Sepasang Penyihir. Baik, setelah tadi menyaksikan tayangan video tentang sepasang penyihir, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan lembar kerja yang berisikan tentang unsur-unsur pada tayangan video tersebut yang memuat ada 6 unsur-unsurnya, ada 6 ini. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu berikan waktu. Waktu Ibu berikan telah habis. Silakan kalian mempresentasikannya hasil kerja kalian. Perwakilan saja 2 orang. No. Temanya kesombongan yang membawa petaka. Latar tempat di satu desa yang damai. Alurnya maju. Sudut pandang orang ketiga. Dan amanatnya Unsur tokoh: Pina protagonis, Pino antagonis. Tema sombong yang menyebabkan kesengsaraan. Latar tempat di suatu desa damai. Suasana sedih waktu dahulu kala. Alur maju, sudut pandang orang ketiga. Amanat: jadi harus rendah hati dan mau mendengarkan. Terima kasih untuk Farda dan Vika. Kemudian anak-anak, marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Teks narasi cerita yang dapat disampaikan melalui alur peristiwa yang disusun secara kronologis atau sebab dan akibat. Unsur-unsurnya ada 6. Yang pertama alur, amanat, tema, sudut pandang, tokoh, dan latar. Tadi sama sedang disebutkan. Kemudian tambahan strukturnya ada 4. Orientasi kode. Untuk mengetahui pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, silakan kalian mengisi evaluasi di Google Form yang telah Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Bagaimana pembelajaran hari ini? Adakah manfaat yang kalian peroleh? Manfaatnya alhamdulillah Bu, menjadi lebih paham lagi materi teks narasi. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian mempelajari terlebih dahulu tentang materi teks prosedur. Pembelajaran hari ini telah usai, kita laksanakan dengan baik, kalian merasa senang dan dapat memiliki manfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga
ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.